Jangan pesimis, wah bantuan saya tidak cair ini. Jangan pesimis, tetap optimis bahwasanya bantuannya akan bisa cair ketika proses perbaikan data ini bisa selesai dengan cepat, sahabat YouTube tentunya. Ini butuh kerjasama dari sahabat YouTube semua dengan cara proaktif. Bagaimana caranya? Ketika pendamping Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang informasi penting ataupun kabar penting di tanggal 28 Februari tahun 2021, sahabat YouTube. Ini khusus bagi keluarga penerima manfaat PKH dan juga BPNT. Kira-kira ada apa di tanggal 28 Februari tahun 2021? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan di video-video saya yang terbaru. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang ada apa di tanggal 28 Februari tahun 2021. Ada informasi penting bagi keluarga penerima manfaat PKH dan juga BPNT, sahabat YouTube. Oke, sahabat YouTube, di sini saya mendapatkan surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan saya rasa seluruh pendamping ataupun SDM PKH ataupun jajaran SDM yang ada di Kementerian Sosial Republik Indonesia, mulai dari pendamping TKSK maupun operator 6NG juga mendapatkan surat ini, sahabat YouTube. Ini suratnya namun tidak saya sertakan di dalam video. Oke sahabat YouTube bisa menyimak saja ya. Oke, saya bacakan terlebih dahulu isi suratnya kira-kira apa dan ada apa di tanggal 28 Februari tahun 2021, sahabat YouTube. Oke, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Jadi ini dari Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga atau Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, sahabat YouTube ya. Ini tertanggal tanggal 18 Februari tahun 2021, sahabat YouTube. Sifatnya biasa, jadi sifatnya biasa, sahabat YouTube. Lampirannya satu berkas. Perihalnya yaitu pemberitahuan pemutakhiran data KPM dan anggota KPM PKH. Nah, ini berarti tentang pemutakhiran, sahabat YouTube. Oke, nomor suratnya yaitu 253-3.4-D I.01-02-2021. Oke, mohon maaf saya agak membaca, sahabat YouTube ya. Oke, yang terhormat Kepala Dinas Sosial Provinsi yang pertama, yang kedua Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota. Oke, di tempat dalam rangka mengedepankan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan akurasi data penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan tahun 2021. Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Jadi tujuan surat ini adalah untuk mengedepankan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan akurasi data penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan tahun 2021, sahabat YouTube. Intinya supaya penerima PKH ini lebih tepat sasaran, sahabat YouTube. Oke, yang pertama yaitu Direktorat Jaminan Sosial Keluarga masih menemukan data anomali NIK KPM dan anggota KPM PKH berupa data NIK invalid, kemudian NIK ganda, NIK yang belum padan Dukcapil, sahabat YouTube. Kemudian poin yang kedua, jadi by name by address-nya bisa di-download di link di surat ini tidak saya sertakan, sahabat YouTube ya. Nah, kemudian data tersebut dapat diakses sampai dengan tanggal 28
Februari tahun 2021 sahabat YouTube. Jadi seluruh SDM PKH yang mendapatkan ataupun yang mendapatkan perintah dari surat ini bisa mengakses data by name by address-nya yang harus dimutakhirkan itu sampai dengan tanggal 28 Februari tahun 2021. Kemudian poin yang ketiga, sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon kiranya Dinas Sosial Provinsi atau Kabupaten atau Kota melakukan pemutakhiran data KPM dan anggota PKH melalui aplikasi 6NG sahabat YouTube. Nah, ini dari poin ketiga bisa diartikan kalau dulu aplikasi 6NG ini hanya bisa diakses oleh operator 6NG yang ada di masing-masing desa maupun di kelurahan, dan juga operator 6NG di tingkat kabupaten di masing-masing dinas sosial kabupaten atau kota sahabat YouTube. Namun berdasarkan surat ini, jadi SDM PKH ataupun pendamping PKH juga bisa mengakses aplikasi 6NG ini sahabat YouTube. Jadi bisa dikatakan bagi keluarga penerima manfaat PKH ya yang bantuannya masih belum cair, baik bantuan PKH maupun bantuan BPNT-nya, ini kan yang jelas ada suatu permasalahan atau ada suatu ketidakcocokan ketika dipadankan dengan data yang ada di Dispenduk Capil sahabat YouTube. Jadi masih anomali datanya. Sesuai informasi ini ada yang nik ganda, nik invalid, kemudian dan lain sebagainya. Dan ini perlu dimutakhirkan. Kalau dulu kan kita harus lapor ke operator 6NG. Nah, kalau sekarang ini pendamping PKH juga sudah diberi wewenang untuk bisa mengakses aplikasi 6NG sahabat YouTube. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya untuk pemutakhiran data di aplikasi 6NG, sahabat YouTube semua keluarga penerima manfaat PKH bisa lapor ke pendamping PKH-nya masing-masing. Dan ini saya juga dengar pendamping TKSK juga bisa mengakses aplikasi 6NG ini sahabat. Seperti yang ini yang di belakang ini saya lagi membuka aplikasi 6NG yang ada di laptop ataupun yang secara online-nya sahabat YouTube. Ini pendamping TKSK, pendamping PKH juga bisa mengakses. Jadi sudah tidak harus ke operator 6NG, jadi melalui pendamping PKH, melalui pendamping TKSK juga sudah bisa. Tujuannya apa? Supaya mempercepat proses perbaikan data ini sahabat YouTube. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian kegiatan pemutakhiran data tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran coronavirus disease 19 atau COVID-19. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Bapak Rahmat Kusnadi sahabat YouTube. Jadi intinya surat ini ada apa di tanggal 28 Februari tahun 2021. Jadi segenap SDM PKH, pendamping PKH maupun pendamping TKSK bisa mengakses by name by address data keluarga penerima manfaat PKH maupun BPNT yang bisa diakses sampai dengan tanggal 28 Februari sahabat YouTube. Yang mana selama rentan waktu ini jadi dilakukan pemutakhiran data ya, baik pengurus PKH-nya maupun anggota PKH-nya sahabat YouTube. Di mana apabila didapati suatu data yang anomali, bisa nik ganda, nik invalid, baik dari pengurus maupun anggota keluarganya sahabat YouTube. Jadi kesimpulannya, kalau di akhir-akhir ini ada pendamping PKH yang meminta fotokopi KTP, fotokopi KK kepada sahabat YouTube semua keluarga penerima manfaat PKH, segera diberikan supaya mempercepat proses perbaikan data yang ada di 6NG ataupun perbaikan data yang ada di DTKS sahabat YouTube. Seperti informasi yang saya sampaikan kemarin, bahwasanya kalau ingin bantuan BPNT-nya cair, apa yang harus dilakukan? Perbaikan data di DTKS. Dan sekarang Kementerian Sosial Republik Indonesia juga sudah memberi wewenang kepada pendamping PKH maupun pendamping TKSK bisa mengakses aplikasi 6NG yang awalnya hanya bisa diakses oleh operator 6NG di masing-masing desa maupun kelurahan sahabat YouTube. Jadi bagi yang bantuannya baik PKH maupun BPNT belum cair, segera fotokopi KTP, fotokopi KK,
fotokopi kartu KKS-nya ya, fotokopi kartu merah putihnya segera berikan ke pendamping PKH-nya maupun pendamping TKSK-nya, sahabat YouTube, supaya mempercepat proses perbaikan data. Oke sahabat YouTube, itu saja informasinya. Jadi ini real bukan hoax karena ada surat resminya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, sahabat YouTube. Oke, semoga video ini bisa membantu. Jadi tetap jangan pesimis, wah bantuan saya tidak cair ini. Jangan pesimis, tetap optimis bahwasanya bantuannya akan bisa cair ketika proses perbaikan data ini bisa selesai dengan cepat, sahabat YouTube tentunya. Ini butuh kerjasama dari sahabat YouTube semua dengan cara proaktif. Bagaimana caranya? Ketika pendamping PKH meminta fotokopi KTP, fotokopi KK, segera berikan ya. Jangan menunggu lama, jangan ditunda-tunda, segera berikan supaya datanya bisa segera diperbaiki. Oke sahabat YouTube, itu saja, sekian, terima kasih. Sebelum meninggalkan video kali ini, jangan lupa tinggalkan jejak pada video ini dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya. Oke sahabat YouTube, itu saja. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.